Minggu 3 Mei 2020. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu." Injil Yohanes bab 10 ayat 7. Yesus mengingatkan kita bahwa Dia adalah gembala dari domba-domba itu. Semua yang berjalan melewati pintu Tuhan akan dipenuhi dengan kedamaian, sukacita, ketenangan, damai sejahtera, kesembuhan, dan keselamatan. Marilah kita menjadi pintu sukacita, damai sejahtera, kegembiraan bagi setiap orang yang kita jumpai. Senin 4 Mei 2020. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Injil Yohanes bab 10 ayat 11. Yesus mengajarkan bahwa gembala sejati menyerahkan nyawa untuk domba-dombanya. Di sini Yesus berbicara tentang semangat pengorbanan dari seorang gembala. Atas berbagai cara, kita telah menjadi gembala atas domba yang dipercayakan kepada kita. Menjadi uskup, pastor, suster, bruder, frater, kepala sekolah, guru, polisi, tentara, bos, ketua, menjadi bapak dan ibu, dan sebagainya. Kita telah menjadi gembala yang memimpin mereka yang dipercayakan kepada kita. Gembala yang baik harus mengorbankan dirinya, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga untuk orang yang dilayani dan dipimpin. Kita bertanya, sudahkah kita menjadi gembala yang baik bagi umat kita, bagi anak-anak kita, bagi murid-murid kita, bagi rekan kerja kita? Selasa 5 Mei 2020. Aku dan Bapa adalah satu. Injil Yohanes bab 10 ayat 30. Setelah berbicara tentang gembala dan domba, Yesus kemudian berbicara tentang Bapa dan Anak. Aku dan Bapa adalah satu. Yesus meyakinkan kita semua bahwa Ia dan Bapa adalah satu. Ia melaksanakan perintah Bapa dengan penuh ketaatan, bahkan sampai mati di salib adalah wujud ketaatan atas perintah Bapa. Hubungan Yesus dan Bapa adalah satu. Hubungan ini mengajak kita untuk bertanya dalam diri kita masing-masing, dalam keluarga kita. Apakah hubungan yang sama juga tercipta dalam keluarga saya? Apakah saya dan Bapa saya sudah satu, rukun, bersatu, damai, ataukah justru sebaliknya? Tidak satu, sering bertengkar, dendam, dan berpisah? Rabu 6 Mei 2020. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Injil Yohanes bab 12 ayat 46.
Bapa tidak membiarkan manusia tetap berada dalam kegelapan, penderitaan, dan kesusahan. Oleh karena itu, Ia mengutus Yesus datang ke dalam dunia. Kedatangannya sebagai terang. Banyak dosa, kegelapan, kekacauan, dan sebagainya. Yesus datang membawa terang itu agar menerangi hati manusia, sehingga kegelapan hati berubah menjadi terang kebijaksanaan. Kejahatan berubah menjadi kebaikan dan kasih, sehingga manusia mengalami keselamatan. Kamis 7 Mei 2020. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Yesus pun tidak bekerja sendirian. Ia memilih dan menetapkan orang-orang pilihannya dan diutus untuk mewartakan kerajaan Allah. Ketika kita menerima orang-orang yang dipilih dan diutus Tuhan, maka pada saat yang sama kita menerima Tuhan. Kadang Tuhan mengutus sahabat, orang tua, imam, musuh untuk datang menjumpai kita, menyapa kita, menasehati kita. Tetapi terkadang pula kita menolak mereka, sehingga mujizat, pengampunan, kebaikan tidak terjadi di sana. Jumat 8 Mei 2020. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Injil Yohanes bab 14 ayat 6. Inilah kebenaran iman yang harus dipegang teguh oleh setiap umat Katolik. Yesus berbicara tentang domba dan gembala. Ia kemudian berbicara tentang Ia dan Bapa adalah satu. Hari ini Yesus berani mengatakan dan bercerita tentang surga, tentang Bapa, tentang keselamatan, karena Ia datang dari sana. Ia wafat, kemudian bangkit dan naik ke surga, sehingga Ia tahu jalan menuju ke surga. Maka Ia berani mengatakan, "Aku ini jalan, kebenaran, dan kehidupan." Saya hanya bisa berbicara tentang Yerusalem secara tepat dan detail kalau saya pernah ke sana. Kalau saya pernah ke sana, itu berarti saya sudah tahu jalan ke sana. Demikian halnya, Yesus hanya berbicara tentang surga karena Ia datang dari sana. Maka Ia tahu jalan ke sana. Inilah kepastian iman. Yesus menjadi penunjuk jalan bagi kita yang percaya kepadanya menuju ke surga. Tetaplah menjadi Katolik, karena ada kepastian bersama dengan Yesus pada akhir hidup kita. Dia akan menjadi penunjuk jalan untuk sampai ke surga. Dia menunjukkan jalan itu sehingga kita mengalami keselamatan. Sabtu 9 Mei 2020. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Injil Yohanes bab 14 ayat 9.
Yesus dan Bapa adalah satu. Maka ketika melihat Yesus, kita telah melihat Bapa. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa bersama Yesus, pesiarahan kita ada dalam sebuah kepastian. Tetaplah percaya dan ikuti Yesus, karena bersamanya kita mendapatkan kepastian dan diselamatkan. Salam dalam kasih Yesus dan berkah dalam